Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi kita hari ini adalah Kenali Aku Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami simbol-simbol Pancasila dalam lambang Garuda. Yang kedua, siswa dapat memahami contoh-contoh peristiwa yang merupakan pengamalan nilai sila Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk pengamalan sila Pancasila dalam kegiatan sehari-hari secara langsung. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita menonton video arti dan makna 5 lambang Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan disimak. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya.
Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur kehidupan di negara Indonesia. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunyi kelima sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal kan sila-sila Pancasila? Garuda Pancasila mempunyai perisai yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di dalam perisai terdapat garis hitam tebal yang melambangkan negara merdeka dan berdaulat dilintasi garis khatulistiwa. Garuda digunakan sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna kuning keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan. Jumlah bulu burung Garuda sesuai dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 17 helai bulu di bagian sayap, 8 helai bulu di bagian ekor, 19 helai bulu di bagian bawah perisai atau pangkal ekor,
dan 45 helai bulu di bagian leher. Kaki Garuda mencengkeram pita yang ada di dalamnya. Terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian perisai terdapat 5 simbol gambar sebagai lambang sila-sila Pancasila. Masing-masing simbol gambar memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang berwarna hitam di bagian tengah perisai. Hal ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah rantai emas. Gambar rantai dengan latar belakang berwarna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari sila Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung yang tidak terputus melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Simbol gambar beringin terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang. Dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia atau sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Yang keempat adalah kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Yang kelima adalah padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang, dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Demikian tadi arti dan makna lambang sila Pancasila. Silahkan dipahami, jika ada yang ditanyakan silahkan langsung dipertanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.